بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. رواه Ibnu Majah. Alhamdulillah hadirin, para asatidz, para orang-orang tua kami, bapak ibu yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini pilih kita, berikan kita taufik, hidayah, inayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih menyebutkan, beliau mengatakan, innad du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu ada 5 malam yang doa di situ mustajab. Ada 5 malam di situ doa mustajab. Yang pertama, Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Alhamdulillah hari ini malam Jumat, Allah pilih kita untuk bisa hadir ke rumah Allah. Wa Lailatul Adha, malam Idul Adha. Wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Wa awwali lailati Rajab, kemudian awal malam bulan Rajab. Kemudian lailati nisfi min Sya'bana, kemudian malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah pada malam ini ada 2 malam, yaitu malam Jumat, kemudian sekalian malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala pilih kita, kemudian kita doa, habis sholat kita doa, dalam sholat kita doa, nanti pun doa lagi, ya kan? Nanti pun doa lagi. Karena kesempatan, banyak orang mungkin di luar sana ingin dia datang ke masjid ini, tapi mungkin faktor kesehatan atau karena pekerjaan sehingga tidak bisa datang ke rumah Allah. Maka ini perlu kita syukuri. Kata ulama, manusia itu biasanya kalau bersyukur dia dapat materi. Kalau dapat uang, kalau dapat pangkat dia bersyukur. Tapi jarang manusia itu kalau bersyukur dia bisa sholat berjamaah, itu jarang bersyukur. Padahal ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar Allah tidak kasih kepada setiap orang. Kalau nikmat harta, orang kafir pun Allah kasih. Orang kafir pun Allah kasih. Pangkat, orang kafir pun Allah kasih. Tapi kalau hidayah, iman dan Islam, Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita itu bertanya, emang ada dalilnya ya? Nisfu Sya'ban itu ada dalilnya? Ya kan? Kadang-kadang kan begitu sekarang. Emang dalilnya ada? Ada dalilnya, nanti ditanya, sahih enggak? Sahih? Korban YouTube tuh gitu, korban YouTube enggak pernah ngaji hadis, langsung talaki dengan ulama itu begitu. Jadi dalilnya ada, banyak redaksi hadis, ada diriwayatkan Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban. Cuma sekarang kita akan membacakan dalilnya dari Ibnu Majah. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan perhatian khusus di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah Ta'ala mengampuni seluruh makhluknya. Jadi malam nisfu Sya'ban ini Allah Ta'ala mengampuni seluruh makhluknya. Jadi dulu ada kisah, suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha malam nisfu Sya'ban, Nabi kok nggak ada di rumah. Kemana Nabi?
Dia cari apa mungkin ke tempat istri yang lain, istri Nabi SAW. Tapi nggak ada juga. Ternyata Nabi SAW membuat amalan di Masjid Baqi. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang Allah Ta'ala mengampuni seluruh makhluknya. Kemudian lanjutan hadis tadi, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik, au musyahinin, atau orang yang bermusuhan. Jadi malam ini semua makhluk diampuni kecuali dua orang ini. Yang pertama orang yang musyrik, yang kedua orang yang bermusuhan. Makanya sekarang kan tadi siang udah ada tuh status WA, mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin gitu kan, supaya teman-temannya kontaknya tuh baca. Mungkin kita pun malam ini kalau kita ada hati yang gak enak, kita minta maaf supaya Allah Ta'ala ampuni kita. Rugi nanti kita kalau kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin rahimakumullah, kemudian ada ulama namanya Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi telah menceritakan di dalam kitab An-Nawadir. Jadi dahulu satu ketika Nabi Isa alaihissalam jalan ke suatu tempat, kemudian beliau melihat gunung yang sangat tinggi. Singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam naik ke gunung itu, dia lihat puncak gunung itu berwarna putih. Bahkan disebutkan lebih putih daripada susu. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam takjub, heran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu, wahai Nabi Isa, apakah engkau takjub dengan keindahan ini? Ya Allah, saya sangat takjub. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ada yang lebih mengherankan engkau lagi. Kemudian puncak gunung tadi terbelah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam melihat di dalam gunung itu ada orang tua yang berbaju terbuat dari bulu, memegang tongkat yang sedang ibadah kepada Allah. Nabi Isa takjub lagi. Nabi Isa alaihissalam takjub lagi. Kok ada orang ibadah dalam gunung? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada orang tua itu, wahai Tuan, sudah berapa lama engkau ibadah seperti ini? Orang tua tadi katakan, sudah 400 tahun saya ibadah di sini. Jadi kalau umatnya Nabi Isa itu umurnya panjang-panjang, sehingga ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari, itu sahabat yang paling panjang umur. Zaman Nabi Isa dia hidup sampai zaman Nabi Rasulullah SAW pun masih hidup. Makanya disebut sahabat, karena dia jumpa Nabi dan beriman kepada Nabi SAW. Kemudian hadirin rahmatullah, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, setelah bertanya tadi berapa lama Bapak ibadah di sini, dia katakan 400 tahun. 400 tahun. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, nanti umat Muhammad SAW apabila mereka beribadah di malam yang disebut malam nisfu Sya'ban, maka mereka akan mendapatkan pahala lebih dari ibadah 400 tahun. Dan ini diceritakan dalam kitab An-Nawadir. Bukan cerita dongeng, tapi dalam kitab An-Nawadir yang diceritakan oleh Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi. Maka hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Kapan kira-kira kita bisa ibadah sampai ratusan tahun? Siapa yang sanggup? Umur kita pun belum tentu sampai 100 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, malam ini pilih kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka kita perlu syukur, karena nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh makhluk. Kemudian hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sya'ban ini ada 3 peristiwa yang besar. Yang pertama, peristiwa perpindahan arah kiblat pada tahun kedua Hijriah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu di malam nisfu Sya'ban, tapi waktu itu bertepatan malam Selasa. Itu perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sampai sekarang ini.
Kemudian peristiwa yang kedua yaitu peristiwa turunnya surah Al-Ahzab yang memerintahkan untuk salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga ada ulama mengatakan bulan Sya'ban itu juga disebut bulan salawat karena turunnya perintah untuk salawat. Kemudian nisfu Sya'ban ini peristiwa yang kata Nabi diangkatnya amalan kita, disetorkannya amalan kita. Sehingga ada sahabat Nabi SAW yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau di bulan-bulan lain berpuasa penuh. Kenapa di bulan Sya'ban ini engkau berpuasa penuh? Kata Nabi SAW, karena di bulan Sya'ban diangkatnya amalan-amalan kita, dan aku senang ketika disetorkan amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Maka hadirin rahimakumullah, ini dalil-dalil bukan satu tapi banyak. Jadi kita harus yakin. Kemudian ketika kita memasuki bulan Sya'ban ini, para ulama kita menganjurkan bagaimana kita menyiapkan diri kita menghadapi Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua nanti sampai ke bulan Ramadan menjalankannya penuh dengan ketakwaan kepada Allah, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan semangat. Jadi ada ulama mengatakan kalau kita itu mau ibadah supaya khusyuk, maka kita menganggap ibadah kita itu ibadah terakhir. Contohnya sholat isya tadi, ini kayaknya sholat isya saya terakhir nih, besok belum tentu ini, karena besok belum ada yang menjamin kok kita hidup. Jadi ketika ibadah itu kita jalankan, kita penuh dengan kekhusyukan. Begitu pula nanti dengan Ramadan, kita anggap Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Ramadan 1444 belum tentu lagi kita dapati. Maka hadirin rahimakumullah, ulama-ulama menganjurkan kita melatih diri kita. Melatih yang pertama, kita biasakan dari sekarang sholat sunat. Kita dianjurkan puasa juga bagi yang biasa puasa. Kemudian membiasakan diri kita dengan tilawat Al-Quran, karena bulan Ramadan ini itulah bulan Al-Quran juga disebutkan. Jadi ada keterangan ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazani. Beliau telah menyebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, man qara'a al-Qur'an mutti'a bi aqlihi wa in balagha mi'atai sanatan. Kata beliau, barang siapa yang sering baca Quran, orang yang sering baca Quran, mutti'a bi aqlihi, maka Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan ke akalnya. Kata ulama, maksudnya apa? Tidak akan pikun. Wa in balagha mi'atai sanatan, walaupun umurnya sampai 200 tahun. Jadi kalau kita biasa baca Quran itu enggak akan pikun. Wa in balagha mi'atai sanatan, walaupun umurnya sampai 200 tahun. Kalau kita jumpa orang sekarang umurnya 100 tahun, kira-kira gimana? Ya kan? Kadang ngomong enggak sanggup, kadang kita bilang sekarang, nanti 2 menit yang akan datang udah lupa apa yang kita omongkan. Tapi orang yang istiqomah baca Quran, mutti'a bi aqlihi, Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan ke akalnya, tidak akan terkena penyakit pikun. Bahkan disebutkan juga bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahwa ada 3 perkara yang menguatkan ingatan kita. Yang pertama berpuasa, kemudian yang kedua membaca Al-Quran. Puasa, membaca Al-Quran. Yang ketiga bersiwak itu. Jadi kita sekarang untuk menghadapi Ramadan ini sungguh-sungguh kita perbaiki lagi amalan kita supaya Ramadan nanti kita penuh dengan kenikmatan dalam ibadah. Enggak kaget, badan kita enggak kaget. Jangan hanya Ramadan saja, kita sungguh-sungguh amalan, sholat sunat, baca Quran kita mulai kerjakan dari sekarang. Kemudian yang enggak kalah pentingnya lagi yaitu ilmu mengenai bab saum. Ilmu mengenai bab saum, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang disunahkan puasa, perkara yang dimakruhkan dalam puasa.
Ini ilmu yang sangat penting. Bahkan ulama-ulama dahulu 1 bulan sebelum Ramadan, semua orang-orang itu diajarkan mengenai bab Ramadan, supaya nanti nggak pertanyaan, ini batal nggak ya? Ini batal nggak ya? Terkadang nggak tahu mana yang sunnah, mana yang makruh. Jadi ketika kita tahu ilmunya, kita ibadah itu enak, efeknya pun enak, bagus efeknya. Ketika kita sholat, kita tahu dalilnya dari takbir sampai salam. Ketika ada orang menyalahkan kita, kita sudah kuat pegangan kita karena kita punya dalil. Punya dalil, makanya perlu belajar ilmu. Kita mau menghadapi Ramadan, kita harus tahu ilmu Ramadan. Bertanya kepada ulama. Sholat kita perbaiki. Bagaimana sholat kita? Sholat yang berkualitas. Orang-orang dulu itu sholatnya 2 rakaat tapi selesai masalahnya. Kita sekarang sholat kita panjang-panjang, kadang-kadang tambah masalah. Orang dulu sholat 2 rakaat. Diceritakan zaman Nabi SAW ada seorang wanita masuk Islam. Pas dia masuk Islam, anaknya meninggal. Maka dia sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya takut nanti orang-orang bilang anak saya meninggal sebab saya masuk Islam. Maka tolong hidupkan anak saya ya Allah. Dia sholat 2 rakaat, anaknya hidup lagi. Kenapa? Kualitas sholatnya hebat, bacaan sholatnya hebat, gerakan sholatnya bagus. Jadi masalah terselesaikan. Ada cerita lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika pulang ke tempatnya, ke rumahnya, nggak ada makanan. Dia bertanya kepada Fatimah, ada makanan di rumah kita? Nggak ada. Kemudian Sayyidina Ali sholat sampai beberapa kali, berulang kali. Dia perbaiki sholatnya, diperbaiki wudhunya, istinjaknya diperbaiki. Kemudian pas habis sholat, dia pulang, gilingan gandum yang ada di rumahnya itu berputar sendiri dan mengeluarkan tepung. Padahal tidak ada apa-apa. Kemudian dia lihat mesin tadi mati. Kemudian dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengalami kejadian seperti ini. Kata Nabi, wahai Ali, seandainya tadi kamu nggak lihat itu gandum, nggak lihat itu mesin, maka itu mesin akan berputar dan mengeluarkan gandum sampai hari kiamat. Ini selesai masalah dengan sholat. Kenapa? Sholatnya ada kualitasnya. Kalau kita sekarang takbir udah lupa, udah teringat. Makanya sekarang kalau kita kehilangan kunci, sholat 2 rakaat, insya Allah ingat. Ya kan? Insya Allah ingat. Jadi hadirin rahimakumullah, maka yang penting intinya dari pembicaraan kita ini, sebelum kita masuk di Ramadan, kita membiasakan diri kita dengan amalan. Dengan amalan, supaya nanti Ramadan kita penuh dengan semangat. Kemudian kita mendalami ilmu tentang Ramadan, supaya kita nanti tidak salah mana yang fardu, mana yang lebih afdal, mana yang makruh, mana yang membatalkan, sehingga kita menjalankan puasa kita penuh dengan sempurna. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dan kita menghadapi Ramadan penuh dengan semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Subhanaka rabbi la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf, bila ada salah juga mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.